Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang semuanya anak-anak Ibrahim, sehat ya? Ibrahim sehat? Oke, Reski sehat, Reski? Alhamdulillah sehat. Iya, sudah makan belum, Reski? Sudah. Wafna, Radmila, Azhara juga selamat datang. Semoga kita semua sehat selalu. Nah, untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Bapak minta silakan dipimpin oleh Reski. Teman-teman berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Reski atas ketersediaannya untuk memimpin teman-teman berdoa. Nah, hari ini sebelum dilanjutkan ke pembelajaran ya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Oke, nyanyikan dengan seksama ya. Ya, Pak. Coba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri di tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah air. marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga dan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Oke. Tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan ya. Semoga akan memotivasi kalian untuk menjadi seperti mereka ya, untuk menjadi seperti para pahlawan ya yang mengisi kemerdekaan. Ya. Nah, Bapak harapkan yang hadir di sini semuanya ya selalu sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, selalu jaga kesehatan ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Oke, kelas 4 hari ini kita akan belajar ya tentang hal yang mungkin menurut kebanyakan orang itu tidak berharga ya. Hal yang
sangat-sangat dihindari dan juga kebanyakan itu orang ingin cepat-cepat membuangnya, ya. Apa itu kira-kira hal yang sangat tidak diinginkan oleh orang lain? Bapak mau tanya, Reski, kalau Reski habis jajan cikinya habis, kira-kira yang tersisa itu apanya, Reski? Sampah. Sampah, betul sekali ya. Nah, sampah ini mungkin bagi sebanyak orang tidak berguna ya. Bagi kebanyakan orang ini hal yang tidak berharga. Tetapi kalau sampah ini tidak kita perhatikan, kalau sampah ini tidak kita olah dengan benar ya, akan menjadi bencana bagi makhluk yang ada di bumi ini. Jadi Bapak harapkan setelah menyimak PowerPoint tentang cara mengolah sampah, kamu itu bisa membandingkan jenis-jenis sampah, ya. Kemudian setelah menyimak PowerPoint tentang cara mengolah sampah, Bapak juga berharap kamu itu bisa memberikan contoh, ya, kegiatan untuk memanfaatkan sampah di lingkungan kamu. Yang selanjutnya, melalui penayangan video animasi buaya yang serakah, Bapak harap siswa-siswa itu bisa menganalisa unsur-unsur cerita, ya. Jadi ceritanya itu kira-kira ada apa saja dalam cerita itu, ya. Kemudian setelah menyimak animasi video juga, Bapak harap kamu itu bisa mengkomunikasikan, ya, bisa menyampaikan unsur-unsur cerita secara lisan dengan didukung alasannya. Nah, pertama tentang pengolahan sampah dengan 3R. Reuse, reduce, recycle. Coba Ibrahim diulangi. Pengolahan Reuse, reduce, recycle. Reuse, reduce, recycle, ya. Yang akan pertama kita pelajari adalah tentang sampah. Sampah, ya. Jangan sampai menjadi sampah, ya, karena kebanyakan orang tidak menginginkannya. Apalagi sampah masyarakat, ya. Nah, sampah barang yang tidak berharga ini kalau kita tidak mengolahnya maka akan menjadi bencana. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin sampah bisa menjadi bencana, hal yang sepele kalau orang tidak memperhatikan. Tapi sebelum ke sana akan kita bahas dulu tentang sifat sampah. Sifat sampah rumah tangga dibagi menjadi 2. Coba apa saja, Reski? Reski? Sifat sampah apa saja, Reski? Halo? Yang bisa diurai sama yang nggak bisa diurai. Sampah yang bisa diurai dan sampah yang tidak bisa diurai. Pandai, ya. Sampah yang bisa diurai itu namanya sampah organik. Contohnya ada daun, ada sayur, ada sampah dapur, ya. Kemudian ada mungkin sisa-sisa makanan kayak gitu. Itu sampah organik. Kalau kita sebut mungkin sampah yang gampang busuk, ya. Ada juga sampah non-organik. Nah, ini yang sering menjadi bencana karena apa? Kesulitan untuk terurai atau kesulitan untuk membusuk. Contohnya plastik, botol, kaleng. Ya, bayangkan kalau satu orang itu menghasilkan satu sampah. Di Indonesia
ada penduduknya 260 juta jiwa. Berarti kalau satu orang satu, berarti satu Indonesia itu kira-kira menjadi 260 juta sampah. Bayangkan akan menjadi seperti apa kalau tidak kita olah, ya. Nah, cara mengolahnya yaitu tadi dengan 3R. Reuse. Reuse itu gunakan kembali sampah itu, ya. Contoh botol kan bisa kita pakai lagi jadi tempat bunga, ya. Atau bisa kita gunakan sebagai hiasan dinding dan lain-lain. Nah, bisa menjadi bencana kalau sampah itu tidak bisa diurai, seperti ada kulit jeruk dan pisang. Itu penguraiannya bisa mencapai 2 tahun loh. Kemudian puntung rokok 1 sampai 5 tahun. Ada kain nilon 30 sampai 40 tahun. Dan jaring ikan itu waktu pembusukannya sampai 40 tahun. Kulit, ya, jadi yang suka pakai benda-benda dari kulit kayak jaket kulit, tas kulit, itu kalau sudah tidak dipakai 50 tahun baru bisa terurai, ya. 50 tahun baru bisa terurai. Yang lebih lama lagi, ya, yaitu adalah botol plastik. Itu tidak ada waktu untuk penguraiannya, kira-kiranya berapa itu, ya. Apalagi botol kaca. Botol kaca itu sampai 1 juta tahun baru bisa terurai, ya. Bayangkan di Indonesia ada 260 juta, belum di negara lain. Kalau satu dunia itu kira-kira sampah yang dihasilkan bisa menjadi gunung, ya, kalau tidak cepat kita atasi atau kalau tidak kita olah. Nah, seperti ini. Ini sampah yang dihasilkan oleh manusia, ya, baru di sebuah wilayah. Kira-kira tanggung jawab siapa? Kita bersama. Kita bersama, betul sekali, ya. Ini sampah yang kita hasilkan tanpa disadari, ya. Kenapa tanpa disadari? Karena orang kalau sudah membuang sampah ada yang ingat nggak? Ibrahim? Ya. Ibrahim kalau habis membuang sampah diingat-ingat nggak? Ingat-ingat. Diingat-ingat. Kalau Azhara habis membuang sampah kira-kira keinget nggak? Kayang-kayang. Kadang-kadang, ya. Di situ, ya, kebiasaan kita kalau membuang sampah itu lupa. Jadi tanpa kita sadari, ya, sampah yang kita buang di selokan, sampah yang kita buang di jalanan, sampah yang kita buang tidak pada tempatnya, itu akan bermuara di situ, di laut atau di sungai, ya. Itu pasti tidak hilang, ya, walaupun tidak ada dalam pandangan kita. Seperti yang sudah Bapak contohkan tadi, 1 orang 1 sampah. Dikali jutaan orang itu akan menjadi tumpukan sampah seperti ini, ya. Akan menjadi gunungan sampah. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita bersama. Terus kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menguranginya? Ya, sampah sudah seperti gunung, ya. Walaupun di situ ada hikmahnya juga, para pemulung bisa mencari makan, bisa mengais rezeki. Dengan apa? Dengan cara mengambil sampah-sampah yang masih digunakan.
itu nanti akan diolah kembali. Nah, itu salah satunya recycle ya, didaur ulang. Jadi kita juga harus berterima kasih kepada pemulung karena sudah membantu kita dalam mengurangi Sampah. sampah. Iya, dalam mengurangi sampah ya. Ingat ya. Jadi mulai hari ini Bapak minta ya dalam membuang sampah itu pada tempatnya dan juga dipisah-pisah karena itu akan membantu untuk mengolah sampah sehingga tidak sepenuhnya menjadi gunungan sampah seperti ini. Ya, tidak mau kan tempat tinggal kita penuh oleh sampah? Iya. Kalau penuh dengan sampah, kira-kira efek negatif yang ditimbulkan apa saja? Banjir. Banjir, ya. Terus? Jadi longsor. tidak sehat. Kenapa, Radmila? Jadi tidak sehat. Ya, jadi tidak sehat. Ada polusi di situ ya. Terus apa lagi kira-kira? Penyakit. Banyak penyakit. Pinter ya. Jadi sangat tidak baik kalau tempat tinggal kita dipenuhi dengan sampah. Maka dari itu, sekarang kita belajar tentang cara menguranginya bagaimana. Oke. Yang pertama, ini salah satu inovasi ya, dengan membuat model tong pilah sampah. Jadi di sini ada beberapa tempat sampah. 1, 2, 3 ya. Di situ tempat kita untuk membuang sampah dipisah, yang organik di 1 tong, yang non organik di 1 tong ya. Jadi dipisah-pisah. Biar apa? Biar nanti ketika dibuang ke tempat sampah, yang akan mengolah sampah itu menjadi mudah, tidak tercampur-campur. Seperti botol plastik sendiri ya. Kemudian sampah makanan sendiri ya, kertas sendiri. Jadi kan nanti yang mau memanfaatkan atau yang mau mendaur ulang tidak bingung, tidak sepenuhnya menjadi sampah. Itu yang pertama, dengan memilah sampah. Yang selanjutnya yaitu tadi yang sudah kita bahas di awal dengan 3R. R yang pertama, reuse. Apa itu artinya reuse, Radmila? Berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, bagaimana kita menggunakannya kembali. Ya, reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Kira-kira bisa nggak disebutkan contohnya apa? Menggunakan kembali sampah yang masih bisa dipakai. Contohnya apa kira-kira? Bisa menyebutkan? Bapak pernah ngasih tugas nggak sama kamu? Pernah ngasih tugas membuat pensil nggak? Membuat tempat pensil, membuat boneka kecil, pernah nggak? Pernah. Nah, itu dibuat dari bahan bekas atau bahan baru? Bekas. Bahan bekas. Artinya kamu itu sudah mempraktekkan yang namanya reuse atau menggunakan kembali sampah yang masih bisa dipakai ya. Jadi sampah itu belum tentu yang ada di tempat sampah. Jadi barang-barang bekas itu juga
masuknya barang yang sudah bisa kita pakai lagi, sampah. Itu artinya kalau kamu sudah pernah membuat tempat pensil, boneka kecil ya, itu kamu sudah melaksanakan yang namanya reuse. Betul nggak? Betul. Kira-kira contoh yang lain lagi ada nggak? Bisa disebutkan nggak? Menggunakan kembali sampah. Dari botol bekas menjadi celengan. Nah, iya, dari botol bekas kamu bikin celengan. Pinter. Itu juga kamu menggunakan barang-barang yang tidak terpakai ya. Itu juga sudah melaksanakan reuse. Sudah mengurangi sampah kamu. Pinter. Lanjut, ada R yang kedua, reduce. Reduce itu artinya apa, Reski? Berarti mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan sampah, misalnya kurangi memakai kantong plastik. Misalnya sampah di rumah tangga yang paling sering dijumpai adalah sampah dari kantong plastik yang dipakai sekali lalu dibuang. Iya, reduce. Reduce itu mengurangi segala sesuatu yang menjadi sampah. Contohnya kira-kira apa? Belanja membawa tas sendiri. Pinter sekali, belanja membawa tas sendiri ya. Jadi dengan seperti itu kamu sudah mengurangi satu sampah plastik. Bayangkan kalau semua orang seperti itu, berapa sampah plastik yang bisa dikurangi dalam sehari ya. Itu akan sangat membantu ya, akan sangat mengurangi volume sampah yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya itu tadi, belanja membawa tas sendiri. Jadi jangan menggunakan kantong kresek ya. Itu. Terus contoh yang lainnya lagi. Membawa sapu tangan. Membawa sapu tangan itu kira-kira bisa mengurangi sampah enggak? Bisa. Bisa ya, karena kalau kita menggunakan tisu ya, tisu itu kan sekali pakai ya. Tisu itu sekali pakai enggak? Sekali pakai. Ya, kalau kita menggunakan tisu sekali pakai, buang ya, kira-kira akan banyak sampah yang timbul enggak kalau semua orang kayak gitu? Banyak sampah ya. Jadi kalau contoh yang lain, kita membawa sapu tangan sendiri ya. Ketika sudah selesai dipakai, kita cuci, besok gunakan lagi. Itu kan sangat mengurangi sampah ya. Yang selanjutnya ada recycle. Recycle itu mengolah kembali atau daur ulang ya. Sampah menjadi produk baru. Seperti sampah plastik ya, itu nanti akan diolah lagi menjadi sapu atau menjadi tempat sampah atau menjadi apa, pengki. Tahu nggak pengki? Tahu. Itu semua alat-alat rumah tangga ya yang kita pakai itu asalnya adalah dari sampah ya, yang kemudian diolah kembali. Nah, Bapak ingatkan tadi sudah ada notifikasi kalau Zoom-nya mau mati. Nah, kalau nanti Zoom-nya mati, kamu masuk lagi melalui link yang tadi ya. Iya, Pak. Oke, pintar. Ya. Ya, oke. Sampai di sini tentang 3R. Paham nggak? Paham. Ada yang mau bertanya? Lagi. Kenapa? Mulai lagi. Mulai lagi.
Iya. Nanti kalau Zoom-nya mati, ya, kamu masuk lagi lewat link yang tadi. Nah, setelah 3R, ada juga pengomposan, ya. Jadi sampah-sampah organik yang tadi diproses menjadi kompos. Tahu kompos enggak? Pupuk. Pupuk, iya pinter sekali ya. Jadi pupuk itu juga kadang-kadang terbuat dari sampah ya. Jadi banyak sekali ya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah. Nah, tujuannya atau manfaatnya yaitu menyelamatkan ketersediaan air tanah, memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah, membuat kompos alami dari sampah organik, kemudian mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit, kemudian mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut. Ya, itu adalah tujuan dari biopori. Kemudian, nah, salah satu cara untuk mengumpulkan sampah yaitu dengan membuat bank sampah. Ya, jadi zaman sekarang ini banyak sekali solusi-solusi yang ditawarkan. Salah satunya adalah membuat bank sampah. Tapi mungkin ini masih jarang ya di lingkungan kita. Bahkan di lingkungan Bapak itu belum ada orang atau warga yang membuat bank sampah. Padahal ini sangat berguna sekali untuk mengurangi sampah yang ada. Caranya gimana? Jadi sampah yang ada di rumah dikumpulkan ya. Seperti kardus, botol plastik, atau mungkin kertas, ya, kaleng, itu dikumpulkan. Nanti seminggu sekali dikumpulkan, di store sama orang yang mengelola bank sampah. Nanti setoran sampah itu akan menjadi saldo atau uang untuk kita ya. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari ya, kalau sudah menjadi uang itu tadi. Kira-kira berminat enggak untuk membuka bank sampah? Kelas 4? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ya, nanti sambil berjalan ya, kamu berpikir inovasi ya. Ini salah satu inovasi yang lumayan menjanjikan karena kalau kamu menjadi pengelola bank sampah ya, itu bisa membantu ekonomi keluarga. Tetapi ya itu, kamu harus tahan banting ya. Karena mungkin capek ya, capek untuk mengurusi banyak orang. Lanjut, apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi sampah? Nah, salah satunya itu dengan membuat kerajinan dari sampah. Yaitu tadi kayak kantong kantong, kemudian ada dari kursi atau celengan kayak yang tadi kamu sudah sebutkan ya, tempat pensil. Jadi sampah-sampah yang ada di sekitar kita kreasikan untuk menjadi karya yang bisa menghasilkan ekonomis ya, bisa dijual ke orang lain. Selain itu ya, manfaatnya kita mengelola sampah ya tadi jelas mengurangi volume sampah, kemudian memberikan penghasilan atau tambahan bagi warga sekitar ya, karena bersifat ekonomis. Yang selanjutnya memberdayakan masyarakat dalam mengelola kebersihan kota. Yang terakhir, lingkungan kita menjadi bersih dan
sehat. Itu manfaat kita mengelola sampah ya. Jadi barang yang kelihatannya sepele ya, tidak berharga, kalau kita lakukan dengan penuh keikhlasan akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk semua orang. Nah, untuk mengurangi risiko bencana dari sampah harus kita lakukan dengan segera. Dari hal yang mudah, dari diri sendiri, dari sekarang. Seperti yang sudah tadi Ibrahim contohkan ya, belanja dengan membawa kantong sendiri. Jadi ketika satu orang mengurangi satu sampah saja setiap hari akan sangat berdampak bagi lingkungan kalau semua orang mengikuti ya. 1 orang 1 sampah, 1000 orang 1000 sampah, 1 juta orang 1 juta sampah yang akan berkurang setiap hari. Kalau kamu menggunakan tas sendiri kalau berbelanja ya. Jadi kalau kotor bisa dicuci. Kalau dari kantong kresek kan sekali pakai ya, terus dibuang. Habis itu juga sampahnya tidak bisa terurai. Nah, itu kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mengurangi volume sampah atau menanggulangi bencana dari sampah. Kira-kira bersedia untuk memulai dari diri sendiri? Iya. Dia Nah, Ibrahim, halo. ya Kira-kira apa yang akan Ibrahim lakukan untuk mengurangi sampah? dengan mengganti yang bahan yang ramah lingkungan. Dengan mengganti bahan yang ramah lingkungan. Oke. Reski, apa yang Reski lakukan untuk mengurangi sampah? Dari diri sendiri. Tadi kan banyak tuh, ya. Halo Reski. Halo. Iya, Reski kira-kira mau ngapain tuh biar sampahnya tidak banyak, tidak menggunung? Memakai kantong dari rumah. Memakai kantong dari rumah kalau belanja. Ya. Wafna mau apa yang dilakukan untuk mengurangi sampah? Terus Radmila mau kira-kira apa yang dilakukan biar mengurangi sampah, Radmila? Membawa tempat makanan untuk jajan. Oke, membawa misting ya. Ya. Membawa misting sendiri pinter ya. Membawa misting sendiri, membawa botol minum sendiri ya. Itu juga akan mengurangi sampah. Bayangkan kalau kamu tidak membawa misting ya. Akan dikasih kantong kresek atau akan dikasih bungkus dari penjualnya. Itu juga akan menjadi sampah. Pintar semuanya. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, nah selanjutnya ya, sampah itu ya akan menjadi tidak terlihat kalau jumlahnya sedikit, tetapi akan menjadi bencana kalau jumlahnya banyak seperti gunung karena jumlahnya yang jutaan. Nah, selanjutnya ada kisah buaya ya yang
akan didongengkan oleh teman Bapak karena Bapak nggak pinter dongeng. Jadi Bapak minta bantuan teman ya. Tolong disimak ya. Kisah buaya yang serakah. Pada suatu pagi di pinggir sungai, hiduplah seekor buaya. Buaya tersebut baru bangun setelah tidur pulas selama seminggu. Dikarenakan terlalu banyak makan daging. Setelah terbangun, buaya mengusap perut-perutnya yang sangat lapar. Aduh, aku lapar sekali. Sepertinya aku harus ke sungai untuk mencari makanan. Begitu pikir si buaya. Lalu buaya pun pergi ke sungai. Nah, buaya pun masuk dalam sungai. Wah, buaya mencari makan di dalam sungai, menunggu mangsa. Tak lama, buaya pun melihat seekor ikan berenang ke arahnya. Lalu dia pun membuka mulutnya untuk memakan ikan tersebut. Tiba-tiba, sang ikan berkata, "Tunggu buaya, jangan makan aku. Dagingku kecil, sedikit. Jika kau memakanku, kau nggak akan kenyang buaya." Ikan berkata seperti itu. Tapi, tadi aku melihat seekor bebek berenang di sungai yang lebih besar dari aku. Agar bisa kau memakannya, sehingga kamu bisa lebih kenyang, ucap sang ikan kepada buaya. Buaya berpikir, "Ah, iya." Lalu buaya pun, "Ya sudahlah, aku memakan bebek saja yang lebih besar dagingnya." Nah, buaya pergi meninggalkan ikan. Nah, akhirnya buaya melihat bebek tersebut. Oh, itu ternyata bebeknya. Lalu buaya mendekati. Nah, buaya sudah dekat dengan bebek. Buaya menyerangnya. Nah, ketika buaya akan memakan si bebek, buaya berkata, "Hei bebek, kamu tidak akan bisa lari kemana-mana. Kau akan jadi santapanku, Bapak." Tapi bebek berkata, "Tolong jangan makan aku, Tuan buaya. Dagingku ini sangat kecil, sedikit. Kalaupun aku terlihat gemuk, ini karena buluku. Kalau kamu ingin makanan yang lebih besar dariku, ingin lebih kenyang, bagaimana kalau Tuan buaya memakan seekor kambing saja? Karena ada seekor kambing di pinggir sungai sana," ujar sang bebek. Buaya berpikir, "Ah, iya, lebih baik aku memakan kambing yang lebih besar dari bebek. Sudahlah, aku tinggalkan saja bebek ini." Nah, terus buaya ke pinggir sungai. Akhirnya betul, dia melihat, oh iya betul, itu ada kambing sedang makan. Akan makan dia. Hahaha. Hei kambing, bersiap-siaplah kau menjadi santapan, kata buaya. Wah, kambing pun ketakutan. Waduh, ada buaya. Tapi tolong jangan makan aku buaya. Aku tahu kau bisa mendapatkan daging lebih besar dari dagingku. Tapi tolong jangan makan aku. Lalu mendengar hal itu, buaya pun berpikir, ah, apa ada daging yang lebih besar? Ya udah, daging apa itu, kambing? Kata buaya. Itu adalah daging gajah buaya, kata seekor kambing. Kau bisa memakannya di padang rumput sana. Lalu buaya berpikir, wah, ya, buat apa kambing? Lebih baik aku makan gajah yang lebih besar dagingnya. Nah, buaya pergi ke hutan dan betul ada gajahnya. Melihat gajah yang dewasa besar, buaya berpikir, wow, dagingnya pasti banyak sekali. Ini bisa untuk aku makan 1 bulan.
Buaya, kau ingin memakanku? Baiklah, coba sini, mendekat. Nah, ketika buaya mendekat, langsung gajah menginjak-injaknya sampai buayanya mati. Nah, lihat dari pesan ini, adik-adik tahu pesan apa yang ada di cerita ini? Ya, ada yang tahu? Iya, betul. Jadi ini adalah pelajaran untuk kalian. Sifat rakus manusia. Oke, sudah ditonton video tentang buaya yang rakus? Sudah. Oke. Di situ ada pelajarannya enggak kira-kira? Ada. Ada. Kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dari kisah buaya yang rakus tadi? Tidak boleh rakus. Tidak boleh rakus. Iya. Rakusnya yang seperti apa? Kok buaya disebut rakus? Karena ia ingin daging yang lebih besar. Karena dia menginginkan daging yang lebih besar ya. Sehingga melepaskan rezeki atau makanan yang sudah ada di depannya. Padahal daging yang lebih besar itu belum tentu bisa ia dapatkan ya. Jadi manusia juga tidak boleh seperti buaya ya. Buaya itu dimaklumi karena dia tidak mempunyai akal, tapi kita manusia kan mempunyai akal, pikiran ya. Jadi kita harus bersyukur atas rezeki yang sudah kita dapatkan. Seperti itu ya kira-kira ya. Ya, nah setelah tadi kita belajar tentang cara pengolahan sampah dan juga tentang kisah buaya yang rakus, ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ agar kita selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapat. Jangan sampai kita seperti buaya melepaskan apa yang sudah kita punya dengan mengharapkan sesuatu yang belum tentu bisa kita dapatkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian mengamati pengolahan sampah. Coba kamu kelompokkan jenis-jenis sampah berikut. Apakah sampah organik atau non-organik? Ya. Yang nomor 1 itu ada apa? Sampah apa? Non-organik. Botol plastik. Itu sampah yang organik apa non-organik? Non-organik. Non-organik. Ya, karena botol plastik juga salah satu sampah yang susah untuk terurai. Yang kedua ada botol kaca. Kira-kira itu sampah yang organik apa non-organik? Non-organik. Non-organik juga. Tadi sampah botol kaca itu tidak bisa diperkirakan ya kapan terurainya. Yang ketiga itu ada sampah dapur. Itu sampah yang bagaimana? Organik apa non? Organik. Sampah organik ya, karena itu mudah terurai. Yang keempat itu ada gambar apa sih? Dedaunan. Dedaunan ya, sampah-sampah di kebun. Itu organik apa non organik? Organik. Organik. Kertas yang nomor 5. Sampah yang organik apa non? Kertas. Kertas itu kita gampang membusuk apa enggak sih? Cepat. Organik. Iya, organik ya, sampah kertas. Itu sampah yang cepat membusuk. Yang keenam ada sampah-sampah apa itu? Kulit pisang, ada apa lagi?
Buah-buahan. Buah-buahan. Itu masuknya organik apa non? Organik. Organik juga, pinter ya. Jadi berarti kalian sudah memahami, sudah bisa memisah-misah mana sampah yang organik, mana sampah yang non-organik. Nah, mulai sekarang ketika kalian membuang sampah dipisah-pisah ya, biar membantu petugas yang mengolah sampah. Selanjutnya, nah setelah tadi kalian melihat atau menelaah video tentang buaya yang serakah, kalian lengkapi tabel di bawah, tabel di situ. Kira-kira cerita yang tadi ya, melengkapi tabel ini untuk mengetahui unsur cerita apa saja ya, berdasarkan analisa kalian. Jadi di cerita tersebut ada unsur-unsur apa saja. Yang pertama, judulnya apa? Judulnya apa? Buaya yang serakah. Buaya yang serakah. Iya, berarti unsur yang pertama itu terpenuhi ya, ada judulnya. Yang kedua itu yang warna hijau. Buaya yang serakah. Yang warna hijau, kolom yang warna hijau, tokoh. Tokohnya itu tadi di cerita yang tadi apa saja? Tokohnya siapa saja? Buaya. Buaya, terus Bebek. Ikan. bebek, ikan, apa lagi? Gajah. Gajah. Ya, ada lagi nggak? Kambing. Kambing, pandai. Berarti semuanya memperhatikan ya. Tokohnya juga ada. Terus? Kambing. Iya. Kira-kira wataknya apa di situ? Watak buayanya. Watak tokoh. Rakus. Rakus, ya jelas ya. Serakah karena dia apa ya? Menginginkan sesuatu yang berlebih terus ya. Udah dapat ikan, pengen bebek. Udah dapat bebek, pengen kambing. Udah dapat kambing, pengen gajah. Akhirnya mati sama gajah itu. Sama kayak kita ya, sebenarnya manusia juga kadang-kadang seperti itu ya. Udah dapat apa namanya sepeda, pengen motor. Udah dapat motor, pengen mobil. Udah pengen mobil, pengen rumah. Udah dapat rumah, pengen apa lagi? Jangan ya, jangan kayak buaya ya. Iya. Harus ya kita harus mengambil pelajaran dari yang tadi bahwa kita itu harus selalu bersyukur ya. Latar itu apa latar? Sungai. Tempatnya di mana? Sungai. Sungai. Pintar, di sungai, kemudian di pinggir sungai, di padang rumput ya. Amanatnya tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan temennya. Coba diulangi, amanatnya apa tadi? Jangan serakah. Jangan serakah, iya. Terus selain itu? Bersyukur. Bersyukur, pandai sekali ya. Bersyukur ya. Apa yang kita dapatkan itulah rezeki dari Allah yang berkah. Amin. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Enggak. Komplit ya, lengkap ya. Pandai semuanya. Nah, akhirnya kita tadi sudah belajar tentang apa saja? 3R. 3R. R apa coba 3R? Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle ya. 3R itu adalah tentang pengolahan sampah ya, cara mengolah sampah. Terus selain itu apa lagi? Selain 3R. Menyimak video buaya yang serakah.
Menyimak video buaya yang serakah. Iya, pinter. Di situ setelah menyimak video tadi sudah mengisi LKPD ya. Di situ ada unsur-unsur dalam cerita. Unsur-unsurnya apa saja kira-kira tadi? Unsur-unsur cerita tadi kira-kira apa? Yo. Judul. Hah? Judul. Judul, ya pintar. Terus Watak. watak, apalagi Tokoh. tokoh. Terus Latar. tempat, latar, ya. Amanat, tema, ya. Itu adalah unsur-unsur dalam cerita. Nah, Bapak harapkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Coba tadi sudah dipimpin oleh Rizky berdoa sebelum memulai. Setelah selesai juga harus ditutup dengan berdoa. Coba sekarang siapa yang mau memimpin berdoa? Saya. Oke, silakan Ibrahim. Baiklah, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ibrahim ya sudah memimpin berdoanya. Terima kasih juga untuk semuanya. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa 5M. Mencuci tangan. Terus Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi bepergian ya. Ingat, ini masih berlalu. Jangan kasih kendor, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia ya, jaga imun kita. Oke. Nah, akhir kali Bapak ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.